Pak Prabowo ini kan benar-benar ingin memulai era yang pro rakyat. Kalau terjadi reshuffle, akan melihat nggak bahwa Menkes ini akan diganti? Pak Presiden tentu saja dia memiliki independensi kan. Iya. Otoriter tuduhan bahwa matahari kembar dan sebagainya saya yakin tidak. Ya, beliau punya independensi. Betul. Beliau seorang ahli strategis kan. Mulai beliau menjadi Menkes kan membuka rumah sakit asing ya seluas-luasnya untuk membuka bisnis kesehatan di Indonesia. Jadi dalam arti kata kesehatan dijadikan pelayanan kesehatan dijadikan sebagai bisnis. Baru kali ini ada pimpinan tertinggi dalam bidang kesehatan nasional Indonesia yang otoriter. Otoriter, kemudian juga apa? Super body, ya. Represif, bertentangan dengan semangat reformasi. Ilmu kedokteran tidak boleh dirubah-rubah untuk kepentingan oligarki. Menkes ini banyak sekali berbuat kegaduhan. Kelihatan bahwa sang Menkes ini lebih pro korporasi. Apakah karena beliau merasa ada satu kekuatan besar di belakangnya? Ketika Bapak Presiden sedang keluar negeri kan, betul. Beberapa orang menteri sowan ke Solo, Pak Jokowi dan ada pernyataan. Beliau termasuk di antaranya ya? Termasuk kan, mengatakan ketemu bosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, negeri ini terus membangun jalan-jalan tol, membangun gedung-gedung tinggi, membangun rumah sakit megah dan mewah. Tetapi ada satu yang terlupakan oleh negeri ini. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antara dokter dengan birokrasi. Antara akademisi dengan kementerian. Dan antara ilmu, keilmuan, dan kekuasaan. Di balik proyek-proyek prestisius, kita melihat satu pola lama. Menkes yang ada saat ini, yang datang dari era lalu, masih tetap menjalankan kekuasaan yang pada sebagian besar orang dikatakan sebagai pro korporasi, pro asing, pro oligarki kadang-kadang. Nah, bukan juga tidak ada penolakan. Kita tahu sekian banyak guru besar di ilmu kesehatan kemudian bergerak dan mereka mengeluarkan maklumat. Ada juga seorang yang telah hadir di sini, namanya Mayor Jenderal Purnawirawan Budiman, Dr. Budiman. Beliau bukan sekadar mantan Kepala Pusat Kesehatan TNI, tetapi saat ini beliau adalah Wakil Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Beliaulah yang berani bicara, bahkan mengatakan bahwa kedaulatan negara di bidang kesehatan telah terjual atau sedang dijual begitu murahnya. Selamat datang, Dr. Budiman. Saya nyebut Akang aja, Kang ya? Iya, terima kasih, Kang. Nuhun pisan. Saya lepas dulu maijennya lah ya, karena kadang-kadang mungkin saya nanti ragu-ragu kalau bicara. Lebih baik saya bilang Akang aja. Sudah pensiun, Kang. Sudah pensiun ya? Sudah kembali ke masyarakat. Kang, Akang pernah mengatakan bahwa Menkes saat ini itu Akang ibaratkan dengan panglima yang menghujat pasukannya sendiri. Kalau saya tidak salah begitu ya. Tapi kita tahu kan, Kang, bahwa panglima ini itu adalah orang kepercayaan dari pemimpin lama yang kadang-kadang disebut pro oligarki, terlalu pro kepada korporasi dan lain sebagainya. Bagaimana penilaian Akang dalam soal ini? Waduh, opini tersebut ya mungkin timbul oleh karena yang pertama kan memang beliau itu Menkes 2 periode. Betul. Periode yang lalu. Betul. Yang kedua yang menarik kaum akademisi masyarakat adalah pernyataan beliau di depan salah satu forum kesehatan yang menyatakan bahwa
selamat menikmati bersama saya 5 tahun lagi. Dan itu disampaikan sebelum pengumuman tentang kabinet merah putih Pak Prabowo diumumkan. Berapa lama sebelum pengumuman tuh? Pengumuman kan Oktober. Ya, tepatnya sebelum itu diumumkan. Oke. Hanya peristiwanya adalah dalam suatu pertemuan di Bali. Jadi beliau sebelum apa-apa sudah dirungin arah ya bahwa akan diangkat kembali. Siap, mungkin setelah mendapat informasi atau bagaimana, tapi yang jelas sebelum diumumkan beliau sudah menyampaikan. Itulah mungkin salah satu yang menyebabkan adanya opini ini ya. Iya, ini betul. bahwa kelanjutan dari sebelumnya. Iya, rejim sebelumnya. Kemudian tadi dikatakan pro oligarki. Ya barangkali karena sering muncul kan kebijakan-kebijakan beliau yang kontroversial ya, menimbulkan juga persepsi bahwa beliau dekat dengan kelompok elit korporasi tertentu. Betul. Sehingga memaksakan suatu program kebijakan ataupun kebijakan yang sebetulnya belum diterima atau belum yakin bisa terlaksana dengan baik. Betul. Ya, contohnya adalah misalkan kok beliau tadi terkait dengan oligarki dan sebagainya itu, sebagian masyarakat menyampaikan bahwa latar belakang beliau kan bukan di kedokteran ya, beliau adalah orang perbankan, BUMN perbankan yang tentu saja erat dengan korporasi sebelumnya, pro korporasi demikian. Kemudian yang kedua, beliau program itu beliau menjadi Menkes kan membuka rumah sakit asing ya seluas-luasnya untuk membuka bisnis kesehatan di Indonesia. Jadi dalam arti kata kesehatan dijadikan pelayanan kesehatan dijadikan sebagai bisnis baru ya. Betul. Yang cukup menarik mungkin. Awalnya memang berlandaskan kepada medical tourism ya, tapi kemudian timbul lagi kontroversi untuk mendatangkan orang asing ke Indonesia, mencegah orang-orang Indonesia yang jumlahnya 2 juta katanya untuk berobat keluar ya. 2 juta dari 280 juta ya. Sehingga dibuatlah rumah sakit asing dan dokter asingnya pun didatangkan. Akan tetapi kemudian mulai timbul juga bagaimana hujatan terhadap para dokter Indonesia sendiri, terhadap organisasi profesinya, bahkan terhadap lembaga pendidikannya. Nah, itu kan kontradiktif. Ini hujatan dari publik atau dari kalau kita melihat ya pernyataan beliau di media sosial, kira-kira kita bisa melihat Kang Darmawan, bagaimana beliau memframing dokter Indonesia, memframing pendidikan dokter Indonesia, kedokteran dengan dokter Indonesia dengan begitu negatifnya, nah, sehingga mungkin akan mempengaruhi masyarakat pun banyak terpengaruh ya. Kemudian juga tadi dokter asing dibuka seluas-luasnya. Memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan. Ini Undang-Undang Cipta Kerja berarti atau belum sebelumnya? Undang-undang yang baru ini kan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 ya. Dalam pasal-pasal sebetulnya ada di situ pengaturan tentang dokter asing ya, dokter spesialis dan subspesialis yang diaturnya dengan kriteria tertentu. Akan tetapi karena sistem pengawasannya semua itu lebih ditarik semua ke Kementerian Kesehatan, mereka kan tidak akan mampu. Buktinya kan beberapa waktu ke belakang ditemukan ya 19 orang dokter Vietnam praktek di salah satu klinik di Jakarta Utara. Kalau dulu ya dengan pelibatan stakeholder sebagai mitra ya, organisasi profesi dan lain-lain, maka kita bisa membantu mengawasi. Misalkan ada berita nih dokter asing datang di Indonesia, maka organisasi profesi akan dari mana, misalkan dari Korea lah, dari Thailand lah maka kita akan berhubungan dengan organisasi di sana. Ini dokter ini benar tidak? Ternyata dia di sana dokter baru lulus di sini, atau kadang-kadang bukan anggota dokter, termasuk yang dari
Vietnam misalkan begitu kan, itu tidak semuanya. Dengan kata lain, dengan berbagai kemudahan yang beliau ciptakan ini, sesungguhnya banyak sekali dokter-dokter yang mungkin juga tidak kredibel di sana datang ke sini begitu. Ya, kenyataan demikian. Jadi kita lihat ternyata misalkan apa yang dilakukan oleh mereka setelah praktek di kita, datang ke sini orang tidak kredibel, misalkan dalam bedah plastik saja kan. Betul. Maka dokter-dokter bedah plastik Indonesia itu akan bertindak untuk mencuci piring apa yang komplikasi yang dia kerjakan. Nah, itu salah satu contoh kenyataan ya kita itu. Nah, kemudian juga kebijakan untuk membentuk fakultas kedokteran baru, memperbanyak fakultas kedokteran baru dengan tujuan untuk memproduksi dokter sebanyak-banyaknya. Oke. Dan tentu saja kan untuk membantu fakultas kedokteran baru itu persyaratannya kan tidak mudah ya kalau zaman dulu, karena diperlukan suatu sarana prasarana, sumber daya manusia untuk mengajarnya. Betul. Dan itu agar hasilnya juga dokter yang kredibel. Agar hasilnya kredibel, betul-betul. Tidak hanya jumlah kan. Dan juga sampai kapan kita kekurangan tersebut. Betul. Sedangkan FK sudah dicetak banyak, lama-lama kita akan kelebihan dokter. Dan kawan-kawan di asosiasi profesi asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia ya, para guru besar di lembaga pendidikan, cuma di organisasi profesi, di kolegium juga sudah dari dulu sebenarnya menghitung ke sana. Betul. Tapi kalau mereka diabaikan, saat ini belum terjadi Kang, terjadi dampak tersebut. Nanti beberapa tahun ke depan bagaimana kan demikian. Ditambah lagi dengan pengadaan alat kesehatan. Kita mengerti alat kesehatan misalkan yang lagi ramai adalah Kang, membeli alat-alat untuk kateterisasi jantung. Ya. Di banyak rumah sakit di daerah kan. Kabupaten berarti? Kabupaten kota. Tapi koordinasi menurut saya, kolaborasi, komunikasi dengan stakeholder, dalam dokter jantung. Yang membeli ini Kementerian Kesehatan? Ya, Kementerian Kesehatan. Ternyata kan semua terbuka dari soft loan ya, soft loan ke luar negeri, pinjaman dari luar. Ya, betul. Tapi ternyata bagaimana penyediaan SDM-nya ya, yang ribut di masyarakat adalah SDM-nya, jumlah dokter kardiolog ya yang berspesifikasi untuk untuk intervensi jantung itu kan memang harusnya ditingkatkan. Bukan berarti dengan malah melatih dokter umum untuk kateterisasi jantung. Karena dokter subspesialis kata itu tidak seperti pelatihan vokasi. Ya. Ketika Kementerian Kesehatan membeli alat kateter jantung kalau saya tidak salah, apakah itu ada ada semacam permintaan dari bawah yang banyak sehingga kemudian disediakan, setelah itu di drop atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, emang bisakah seorang dokter umum hanya dilatih untuk menggunakan alat itu dan itu sudah cukup misalnya memenuhi fungsinya? Iya. Ya, yang pertama kalau pada akhirnya menuai kontroversi Kang ya, tentang di lapangan di lapangan itu ada data-data yang disampaikan kawan-kawan misalkan untuk membangun suatu unit kateterisasi di rumah sakit itu kan persyaratannya banyak. Bagaimana perizinan dari Bapeten ya, karena ada efek radiasinya. Kemudian tenaga Bapeten itu nuklir kalau saya nggak salah. Ya itu kan dia kan radiasi kan. Itu mungkin agak dikesampingkan di beberapa daerah. Kemudian juga SDM-nya kan, SDM itu tidak hanya dokternya kan, tenaga radiografer dan lain-lain. Itu yang kemudian menuai banyak pertanyaan dari kawan-kawan organisasi profesi terkait juga, dan juga rencana untuk mendidik dokter umum untuk melakukan kateterisasi jantung. Nah itu juga kan bagaimana karena tidak semudah orang dilatih kemudian melakukan. Betul.
ada indikasi, kontraindikasi dan sebagainya barangkali. Sudah disampaikanlah beberapa guru besar ya ataupun profesi yang terkait dengan ini. Tambah juga dengan misalkan yang heboh juga nih Kang sekarang ini melatih dokter umum untuk melakukan seksio sesaria ya. Program untuk demikian. Sesar ya? Ya. Sebetulnya program operasi seksio sesaria itu Kang bukan sekedar yang lama membelah begini, yang baru begini, secara kosmetik bukan sekedar itu. Ya bagaimana seorang dokter ya, yang bukan kompetensinya melakukan suatu tindakan operasi, bisa saja di dalamnya nanti suatu saat itu misalkan saluran ureter, saluran dari ginjal ke kandung kemih yang dekat-dekat dengan itu terpotong, ya menyebabkan nanti akan ginjalnya jadi rusak ya, gagal ginjal dan lain-lain. Kemudian dan lain-lain lagi. Bagaimana kalau ternyata ada namanya atonia uter itu, oh ternyata dia si rahimnya tidak bisa berkontak dengan baik. Apakah dia bisa melakukan tindakan pencegahan dan lain-lain yang pada akhirnya adalah pasien yang akan dikorbankan. Dan bukan hanya pasien, Kang. Dokter yang melakukan juga bisa terkena hukum. Malpraktek malpraktek. Walaupun gini, Kang, sekarang kasus Dokter Ayu. Dokter Ayu seorang residen, residen Obgyn ya. Kemudian melakukan pertolongan, tapi kemudian ada komplikasi kan, sehingga sampai ribut kan, sampai dituntut sebagai tindakan malpraktek, sampai dia hampir masuk penjara dan lain-lain, sampai membuat gonjang-ganjing dunia kedokteran saat itu ya, yang dibantu oleh ID. Nah itulah banyak hal-hal yang memang kontroversi. Karena apa? Karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, jadi sebetulnya organisasi profesi, kolegium, kemudian juga lembaga, institusi pendidikan dokter itu harusnya jadi mitra. Jangan bergerak sendiri kan demikian. Nah itulah. Kemudian juga sekarang adalah bagaimana carut-marut keributan tentang vaksin ya. Vaksin. Ya seharusnya barangkali kalau itu dikomunikasikan sejak awal, mungkin tidak akan ada rejeksi-rejeksi atau penolakan-penolakan ya di masyarakat. Karena mitra-mitra itu pasti akan membantu kan? Membantu menjelaskan, sosialisasi dan yakin bahwa vaksin apa yang kita tentukan. Bagaimana jenis vaksinnya. Negara inilah ya, semua dokter semua dari akademisi menyampaikan vaksin ini yang diperlukan. Ya dia kan pasti benchmarking ke luar negeri juga kan. Kemudian siapa yang menyelenggarakannya, bagaimana dan sebagainya. Kemudian untuk kedaulatan vaksin ke depan seperti apa, kita jangan tergantung sama asing kan, demikian kan. Dan juga salah satu yang juga menarik perhatian adalah komersialisasi rumah sakit vertikal. Boleh itu kan? Jadi elaborasi. Jadi rumah sakit itu kan, rumah sakit negeri katakanlah ya, juga rumah sakit vertikal itu memang ada kewajiban untuk melaksanakan aspek-aspek sosial kan ya. Iya betul. Tidak semata-mata keuntungan. Iya betul. Ya memang rumah sakit jangan pula rugi. Kalau rumah sakit rugi berarti kan manajernya, direkturnya nggak mampu gitu. Tapi kan dari dulu yang namanya rumah sakit kepala orang pelayanan kan? Pelayanan. Jadi dengan memberikan suatu reward kepada rumah sakit yang berpenghasilan paling tinggi, nah itu juga kan akhirnya kan mengaburkan aspek sosial itu. Betul. Jadi belum nanti dibalik bahwa beberapa rumah sakit katakanlah harus menjadi hospital base. Iya. Hospital base untuk pendidikan dokter spesialis. Jadi ada dua dualisme. Yang satu si dokternya harus menjadi dosen, di lain pihak dia harus menghasilkan yang profit yang tinggi untuk rumah sakit. Nah itu memang kontroversial juga Kang. Ditambah lagi dengan kalau kita balik ke belakang bahwa usulan tentang Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan ini memang awalnya dari termasuk Kesehatan. Omnibus Law ya? Iya betul. Awalnya kan dari Kementerian Kesehatan, akan tetapi kawan-kawan kita semua melihat bahwa prosesnya tidak berjalan dengan lancar kan. Pelibatan publik ya untuk membantu untuk merencanakan itu kurang. Kalaupun ada mungkin hanya sekitar
hanya sekedar administratif aja telah dilaksanakan dan sebagainya. Contohnya justifikasi lah ya. justifikasi. Sudah ini sudah dilaksanakan, itu sudah dilaksanakan. Ya, akibatnya Seperti, banyak. seperti IKN juga kan cuma memerlukan 4 bulan dan lain sebagainya lah ya, kita tahu sendiri. Silakan kan. Ya, jadi akibatnya gini kan, rumor-rumor itu kan bagaimana suatu rancangan pokok bersifat konfidensial. Bocor lah ke kawan-kawan profesi, misalkan dulu pernah ada bocoran ya, apa itu betul atau tidak, tapi yang jelas ada di situ konfidensial tentang rancangan undang-undang bahwa ada pernyataan pasien berhak mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai sembuh. Nah, itu mengundang reaksi juga dari kawan-kawan. Mana mungkin pasien harus sampai sembuh, contohnya pasien stroke. Pasien stroke tidak mungkin dirawat sampai sembuh di rumah sakit kan. Ada saat tertentu akan berbulan-bulan ya, dan akan menyusahkan pasiennya sendiri dari urusan ekonomi. Rumah sakit juga betul kan. Jadi harus pada saat tertentu berpulang. Tapi kemudian dihapus. Dihapus. Ditiadakan lah ya. Artinya ditiadakan. Klausul itu pasal tersebut hilang lagi. Tapi kemudian banyak pasal-pasal baru hilang itu menyebabkan suatu keresahan pada akhirnya kan. Keresahan. Menkes ini banyak sekali berbuat kegaduhan. Kalau tadi saya tidak salah interpretasi ya. Mengapa beliau sangat berani melakukan kegaduhan-kegaduhan, sementara kita tahu kan sebetulnya Pak Prabowo, presiden kita saat ini, ya kalau dari pernyataan-pernyataan kan sangat pro rakyat gitu ya, pro pur gitu. Sementara apa yang tadi akan banyak katakan, kelihatan bahwa sang Menkes ini lebih pro korporasi, ya, pro korporasi, pro untung, katakan seperti itu. Apakah karena beliau merasa ada satu kekuatan besar di belakangnya? Ya, kembali sulit sebenarnya untuk menjawabnya kan. Tapi kita lihat faktanya saja barangkali ya. Faktanya memang baru kali ini ada pimpinan tertinggi dalam bidang kesehatan nasional Indonesia yang berani tadi katakan powerful. Kesannya orang bilang otoriter. Otoriter, kemudian juga super body, ya, represif ke dalam ya. Represif ke dalam. Itu yang muncul kan di kenyataan saat ini. Itu benar-benar bertentangan dengan semangat reformasi. Betul. Termasuk terutama semangat Pak Prabowo sekarang. Itu kan lebih pro publik lagi kelihatan. Pro rakyat. Beliau itu walaupun beliau kan berlatar belakang militer kan? Betul. Tapi kan militer itu dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat kan demikian. Bahkan kalau kita melihat bagaimana gaya kepemimpinan Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo ini, beliau itu kan selalu berada di tengah-tengah anggota kan. Jadi dia bilang namanya Ing Madyo Mangunkarso. Kemudian Tutwaru Handayani mendorong dari belakang, memberikan semangat. Kemudian Ingar Sesungtulodo di depan memberikan teladan. Nah, banyak sesanti yang lainnya yang tercermin dalam 11 kepemimpinan TNI, yang tercermin dari bagaimana keputusan-keputusan Pak Presiden kita ini. Yang memang bertentangan kalau beliau itu menghilangkan semangat partisipatif anggota, ya kan? Bagaimana anggota itu tidak dilibatkan kan? Saya kembali ke pertanyaan awal saya. Apakah beliau berani katakan saja berbeda pendekatan dengan presiden, sementara beliau adalah pembantu presiden, karena beliau merasa ada backing lain lah, atau ada backing, jangan dikatakan lain, ada backing yang kemudian membuat presiden tidak bisa melakukan apapun. Itu Akang yang berpendapat ya, dan kemudian betul, saya orang berpendapat. saya tidak bisa menjawab Kang ya. Kalau gitu saya ini kan, saya lebih konkretkan lagi. Kita tahu dan Akang tadi yang mengatakan bahwa beliau ini diangkat di zaman Pak Jokowi. Apakah karena kan ada orang ngomong ada 2 matahari lah saat ini? Apakah karena ada backing dari Pak Jokowi maka beliau berani berseberangan dengan katakan saja prinsip-prinsip Presiden Prabowo soal rakyat tadi? Lebih ke korporasi, tidak ke rakyat, lebih ke pro untung, tidak pelayanan misalnya. Ya memang public speaking sebagai seorang pejabat sangat penting ya kan. Betul. Mungkin kalau kita mengamati di medsos ketika Bapak
presiden sedang keluar negeri kan. Betul. Beberapa orang menteri sowan ke Solo. Pak Jokowi Iya, dan ada betul. pernyataan. Beliau termasuk di antaranya ya? Termasuk kan, Oke. mengatakan mau ketemu bosnya. Memang istilah itu memang kan akan diperhatikan oleh masyarakat ya, Betul. begitu. Bahwa sambil timbul. Meskipun misalnya saat itu yang mengatakannya agak jok gitu ya. Ya, tetap betul. aja. Memang silaturahmi sangat penting. Iya. Sangat penting. Mungkin ada pernyataan seorang negarawan, seorang pejabat negara memang harus mungkin lebih hati-hati Kang ya, barangkali. Yang jelas ini Kang, menghilangkan semangat partisipatif dengan tidak menempatkan dengan tepat mitra-mitra stakeholder terkait itu udah menunjukkan sangat berbeda dengan semangat atau sistem kepemimpinan Pak Prabowo. Beliau itu akan selalu melibatkan banyak orang kan. Kan bagaimanapun tentara. Tentu persentuhan dengan Pak Prabowo cukup lah ya. Atau mungkin pernah. Atau kalaupun kurang begitu sering, paling tidak akan melihat ada garis yang sama. Beliau tentara asalnya, Akang juga tentara. Apakah kemudian kelihatannya perbedaan ini akan membuat Menkes ini menjadi bagian dari desas-desus terakhir soal reshuffle? Jadi begini Kang, saya pernah menjadi anak buah Pak Prabowo ketika beliau menjabat Menhan. Saya 4 bulan menjadi kepala pusat rehabilitasi di sana. Memang saya semua orang mengenal betul bagaimana sistem kepemimpinan beliau ya. Beliau tegas, tapi beliau sangat mendengarkan aspirasi dari bawahan. Saya juga pernah dipanggil oleh beliau tentang saat itu ketika eskalasi. Jadi di Pusrep waktu kita ada rumah sakit lapangan Kang dengan kapasitas 1.000 tempat tidur. Kemudian juga ada rumah sakit Suyoto dengan kapasitas kurang lebih 150 sampai 250 tempat tidur efektif. Kita juga punya ruangan untuk pelatihan orang-orang tentara-tentara atau PNS yang perlu dilakukan rehabilitasi. Ketika eskalasi jumlah pasien meningkat, beliau menyampaikan demi pasien yang demi rakyat yang terkena COVID, pulangkan saja anggota-anggota yang sedang dilatih. Namanya ditentu combat dan ditentu duty. Nah, saya menghadap beliau dan menyampaikan argumentasi bahwa apabila skala meningkatnya pasien di rumah sakit lapangan atau di rumah sakit sudah meningkat melebihi bor 40 atau 60%, saya akan pulangkan. Kalau perlu besok saya akan pulangkan. Tapi saat ini saya sudah melakukan persiapan, yaitu yang mereka yang dilatih pagi sore kita lihat, supaya apa? Supaya bisa cepat dikosongkan itu. Saya katakan bahwa kita punya ada WABKU, pertanggungjawab keuangan dalam program itu. Beliau memahami, beliau percaya. Ya sudah. Dan menerima. Bukan ini. Artinya apa yang beliau katakan, yang beliau instruksikan kemudian ditarik. Ya. Ini percaya sama anak buah. Yang penting kita punya reasoning. Jadi demikian. Jadi beliau akan sangat-sangat mendengar aspirasi. Nah, kan ini ada perbedaan besar ya. Pak Prabowo presiden itu mendengarkan anak buahnya, mendengarkan suara-suara dari bawah. Sementara Menkes ini kan tidak. Ini mah kita babelin ogan lah kata orang Sunda ya. Kalau menurut Akang, ini perbedaan ini sudah diketahui nggak oleh Pak Prabowo? Atau mungkin relatif tak diakukan? Kembali Kang, kita tidak tahu kan Kang. Siap. Kita tidak tahu karena kita tidak berada di lingkaran itu kan. Iya betul. Tapi saya yakin mudah-mudahan beliau akan melihat apa yang terjadi di lapangan ya Kang. Bahwa menempatkan seorang pada jabatan yang tepat ya, itu adalah salah satu prinsip dari beliau. The right man on the right place itu ya. Betul kan. Prinsip manajemen. Ya, tapi kan beliau selalu
mungkin melihat dulu Kang, memberikan kesempatan dulu. Oke. Tapi kalau reaksi daripada, katakan saya bilang kan saya bagaikan panglima perang yang menghujat anak buah sendiri itu. Kalau ternyata seorang panglima perang, katakanlah perang melawan COVID kan, atau perang apapun tidak didukung oleh anak buahnya, mungkin berhasil perang itu kan tersebut. Iya. Jadi karena motivasi sangat penting Kang. Betul. Kita bilang kalau belum menyampaikan tuh supaya normatif semua tentara. Bahkan kan ada kemungkinan disabot kan kalau misalnya. Kan kita sering mendengar, melihat pemimpin yang jalan sendiri itu disabot oleh anak buahnya. Ya, kemungkinan itu ada nggak menurut Akang? Ya kan seorang, katakan gini Kang, seorang komandan, ya ada komandan itu di lapangan, seorang kepala, ya kan, seorang atasan, seorang ketua, kan itu kan semuanya ada seninya Kang ya, begitu. Betul. Kalau komandan di lapangan memang lebih powerful karena kepemimpinan lapangan. Gitu. Kemudian seorang ketua beda juga seorang kepala, seorang atasan beda. Kalau atasan itu hanya memerintahkan, beliau lebih tepat hanya memperlakukan sebagai atasan bawahan. Nah, sedangkan kalau barangkali konsep kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahannya Pak Prabowo itu kan sangat-sangat berbeda. Betul. Jadi partisipatif dari anggota sangat penting. Namanya moral Kang. Betul. Moral pasukan itu atau moral anggota itu sangat penting. Dan moral itu tidak perlu diwujudkan hanya dalam bentuk material kan. Moral itu bisa saja dengan satu penghargaan, bahwa sekarang misalkan masyarakat begini Kang, ketika pengalaman ketika perjuangan melawan COVID-19 saya dan kawan-kawan, ada suatu masa di mana tenaga kesehatan baik dokter perawat udah burn out, sudah sangat-sangat kelelahan Kang. Burn out ada juga kadang yang mereka menyampaikan udah mulai menuntut hak-hak dan sebagainya. Tapi hanya dengan satu kata aja, sebagai pimpinan kita mengatakan, tidak perlu kita marahin, kita bilang Anda itu semua adalah pahlawan COVID, pahlawan kemanusiaan. Pahlawan itu tanpa pamrih, tidak menuntut hak, ya bahkan nyawa pun dikorbankan. Itu bisa dikatakan Pak Prabowo kan. Terus kita tulis di bangsal perawatan COVID, daripada ditulis bangsal COVID orang takut. Iya. Ditulis heroes walk here. Iya. Para pahlawan bekerja di sini. Itu aja kan gitu dipasang. Nanti lihat di beberapa fotonya itu mereka langsung tergugah semangat lagi kan. Nggak akan menuntut apa kewajiban mengingatkan. Itulah salah satu pentingnya moral. Nah, sekarang moral tenaga kesehatan, moral para dokter sudah sangat dihancurkan. Jadi diskoneksi, koordinasi tidak ada, kohesitas juga terganggu kan. Iya. Kohesitas terganggu itu mungkin kalau ini dibiarkan barangkali capek kita. Iya. Kita akan nanti ini lagi timbul lagi ketidakpercayaan, timbul lagi. Kapan kita mau membangunnya kan? Dengan segala damage yang sudah terjadi, kira-kira diperlukan berapa lama untuk konsolidasi, untuk apapun namanya, sehingga luka-luka yang sudah ada ini bisa mengering dan sembuh? Ya harus sesegera mungkin kan. Harus sesegera mungkin, ya sesuai dengan tuntutan para guru besar ya. Iya. Nah, sekarang ini kalau dulu katakanlah organisasi profesi ya, ID itu di framing sangat brengsek dan sebagainya, sebetulnya tidak demikian kenyataannya kan. Mana ada organisasi yang sempurna kan? Ketika ada suatu dan ada kemudian framing soal mafia kedokteran dan sebagainya kan. Di semua organisasi ada kan, ada kekurangan, harusnya perbaiki di internal kan. Beliau kan punya power untuk memperbaiki, bukan untuk memframing keluar. Iya. Iya kan? Untuk membenahi ke dalam ya. Iya, ke dalam. Perbaikilah. So, ketika ketua dokter Indonesia, ya kan ya. Ketika mengundang beliau kan menyampaikan, kalau kami memang ada kekurangan, Pak, tolong kami dijewer saja. Tapi kan apa pernyataan beliau sama sekali tidak menyinggung itu, menyampaikan program-program yang monolog, sehingga kepercayaan dari kawan-kawan yang mungkin semakin luntur, semakin jatuh. Kemudian menutup program PPDS sepihak, ya kan? Ketika ada suatu, memang betul ada suatu pelanggaran berat kan, ketika seorang PPDS melakukan aksi susila. PPDS itu yang
Oh, Ya, yang di Bandung ya? Ya, PPDS Yang Hasan Sadikin ya, ya? Oke, peserta pendidikan dokter spesialis. Iya, betul, Yang betul. yang di Undip juga kan? Iya, iya, di Di Undip Undip juga, kemudian apa di Rumah Sakit Karyadi, iya, betul, kemudian Hasan Sadikin sama di ada kan. Hasan Sadikin. Iya. Itu memang memang ada pelanggaran sangat berat, pelanggaran berat itu memang tapi seharusnya kan di secara bijak dilihat root cause analisisnya ya seperti apa, kenapa, bagaimana bisa terjadi kan, bukan sebetulnya kalau kita mengatakan bukan kenapa bisa terjadi, kok bagaimana bisa terjadi kan gitu, non blaming culture. Tapi kalau memang itu suatu sentinel artinya kematian sampai kematian PDS itu memang berat. Coba dilihat, jangan kemudian di blow up-nya, dikriminalisasi seorang kepala program studinya kan, malah kan tidak berkaitan langsung, hanya karena udah katakan pembiaran dan sebagainya. Kemudian juga yang kasus pembiaran bullying, padahal sebetulnya harusnya kita dilihat kembali bahwa mungkin memang ada suatu bullying dalam tingkat tertentu, memang harus diberantas sih, saya setuju kan. Tapi jangan kemudian dihentikan. Program ini sempat dihentikan PPDS ini. Dihentikan. Baru sekarang ini jadi mulai dibuka lagi setelah kita semua banyak melakukan protes kan, kelihatan demikian. Sekarang baru dibuka lagi saya dengar. Nah, mohon maaf nih, ketika dihentikan itu ada dampak apa yang kemudian buruknya? Wah, sangat jelas ya, sangat jelas. Sebetulnya gini, menghentikan program PPDS itu bukan kewenangan Menkes kan. Ada kan Mendiktisain dan Ristek, ya kan? Iya. Ada di sana. Memang pelaksanaannya itu ada di rumah sakit, tapi penyelenggaranya kan institusi pendidikan, dihentikan. Apa yang terjadi kan? PPDS yang sisanya mau kemana kan? Iya. Mungkin framingnya hanya untuk. Dengan kata lain, dua kasus ini akibat nilai setitik rusak susu sebelanga itu mungkin. Betul. Seberapa banyak nih ya susu yang sebelanga ini? Berapa ribu misalnya? Kalau boleh saya tanya. Katakan ini jumlah pendidikan, jumlah peserta pendidikan dokter spesialis di Undip yang jelas ya, di Undip atau Undip _ Rumah Sakit Karyadi banyak kan. Betul. Kemudian di Unpad. Iya betul, Hasan Sadikin. Iya di stop juga. Terus mereka kan di lain pihak kita memerlukan percepatan lulusnya dokter-dokter anestesi kan. Iya. Nah akibatnya kawan-kawan di prodi sana menyebar luas, mengirimkannya termasuk ke rumah sakit tentara, rumah sakit terdekat untuk dititipkan. Iya. Untuk sekarang katanya sudah dibuka kembali, tapi kan itu bersifat reaktif kan. Iya. Bukan koordinasi yang baik itu, kolaborasi yang baik. Ketika itu ditutup sementara, kan tadinya tidak sementara itu karena ada penolakan dari bawah. Iya. Apakah Kementerian Kesehatan tidak sadar bahwa itu berada di luar wewenangnya tadi? Sudah disuarakan kan. Cuman tadi itu mungkin hanya melihat kacamata kuda dan menutup demikian ya. Cuman masalahnya yang membuat kita ini akan semakin ramai kan, semakin adalah banyak juga kan pemanfaatan media sosial. Jadi seorang katakanlah mohon Menkes yang memang Menkes medsos ya. Sebuah press release. Akibatnya dia mempopuler di medsos, akan tetapi apakah di internalnya populer demikian tidak. Jadi itu memang hal-hal yang sangat yang biasanya khawatir, popularitas di medsos itu kan berkenaan dengan populisme, sesuatu yang dielu-elukan sama publik, sementara kita tidak tahu juga apa yang dielu-elukan itu benar atau salah gitu. Takes time untuk mengetahui itu biasanya. Iya. Memang benar Kang, ada satu prinsip ya kalau dalam di lingkungan militer itu kan. Kalau di zaman perang konvensional, barang siapa yang menguasai perhubungan dan komunikasi, maka dia akan menguasai pertempuran. Iya. Betul sih. Dikuasai juga itu. Kuasai dulu. Dalam sekarang kan barang siapa yang menguasai medsos, maka dia akan menguasai semua. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Jokowi kan, beliau menguasai medsos, menjadi presiden dua periode juga gitu. Apa mungkin karena meneladani beliau ini, maka kemudian Pak Menkes mengambil langkah-langkah seperti itu dengan berani? Saya kira tidak bisa kita mengatakan secara langsung demikian ya kan. Betul. Cuman pada kenyataan kita lihat aja hampir semua ya. Betul.
semua orang akan memanfaatkan itu kan. Betul. Padahal kalau dari dokter institusi kesehatan katakanlah kan itu, karena pada dokter sendiri ada namanya etika bermedsos. Ada ID mengeluarkan fatwa tentang etika bermedsos, tidak boleh membanggakan diri, ya kan ya, tidak boleh membuat statement pengobatan yang belum evidence prudent gitu ya, betul. Ya, tidak boleh menyebarkan suatu produk dan tidak boleh membuat orang jadi takut dan sebagainya. Itu ada Kang, mungkin kita bahas tersendiri tentang itu ya. Jadi memang hal tersebutlah yang barangkali menimbulkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Oke. Dok, kalau dari, ya bukan kebetulan ya, dokter kan seorang tentara juga. Kalau dari kacamata militer, sebetulnya kondisi dunia kesehatan kita ini sudah kembali, atau bukan kembali, sudah dalam penjajahan atau tidak sih? Atau masih kita tetap berdaulat? Kalau saya menginterpretasikan apa yang dokter orasikan ketika di UI, kelihatannya ya kita berada dalam ancaman kehilangan kedaulatan. Ya, begini Kang. Jadi ancaman terhadap ketahanan nasional bidang kesehatan itu memang kan aspeknya banyak ya Kang ya. Iya, betul. Aspeknya banyak. Tadi akan menyampaikan tentang bagaimana ancaman militer dan non militer kan. Iya, betul. Ya. Zaman era sekarang ini ancaman militer terutama terhadap negara kita tidak nampak ya. Betul. Karena kita kan politik kebijakan luar negeri kita kan yang non blok dan lain-lain ya. Namun ancaman non militer yang akan dikatakan penting ya. Ancaman itu memang tidak terlihat secara fisik, namun lebih halus dan sistemik. Iya. Ya ancaman seperti itu memang berhubungan dengan awalnya barangkali ya. Iya. Korporasi serikat dagang dan lain-lain. Kita ingatlah penjajahan kolonial Belanda. VOC dimulai dari awalnya VOC kan? Iya, korporasi juga. Itu dari apa? Monopoli dagang dari VOC yang kemudian menghalalkan segala cara sampai timbullah invasi militer, kemudian penekanan penindasan manusia hanya untuk itu. Nah ke depan itu kan memang kita ancaman non militer itu dalam bentuk eksploitasi kan, eksploitasi tanpa senjata. Sebetulnya apa sih Ji yang termasuk dalam ancaman tersebut selain militer ya? Yang pertama kan penjajahan dalam budaya dan intelektual kan. Yeah. Ya. Dalam budaya dan intelektual kalau dengan terbukanya informasi global banyak budaya-budaya akan berubah kan. Iya betul. Budaya-budaya Indonesia, budaya Timur akan hilang. Anak-anak sekarang, generasi baru sekarang, ya Gen Z sekarang itu seperti apa. Kemudian juga tentang intelektual juga sama ya. Kemudian yang kedua penjajahan dalam bidang ekonomi ya. Bagaimana korporasi-korporasi dalam tanda petik kita bilang oligarki ya. Iya betul. Yang memiliki kekuatan modal yang kuat itu kan. Yang bermodal besar makin untung, ya, yang rakyat makin tersisih demikian. Jadi itu budaya-budaya seperti itu dengan datang rumah sakit asing kan ya. Karena begini, kesehatan dan pendidikan itu adalah hal yang mendasar, tidak bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Kalau misalnya urusan kesehatan ini bisa menjadi proksi perang, proxy war tadi. Apakah itu tidak disadari oleh Kementerian Kesehatan? Ya ini Kang memang kalau kita kembali ke masalah ancaman non militer Kang ya. Iya betul. Ya, yang pertama tadi kan ancaman dalam bidang budaya. Iya betul. Budaya. Kemudian yang kedua ekonomi. Yang ketiga penjajahan dalam bidang teknologi dan data. Betul. Bidang teknologi sudah dikuasai
oleh asing, data-data sudah dikelola oleh asing, di mana kedaulatan negara? Ya kan? Data-data tentang kesehatan misalnya, data-data tentang hal-hal yang lain, perbankan dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada informasi dari penjajahan dalam informasi dan media. Media sudah dikuasai oleh asing. Informasi, di mana negara bisa berdaulat ya untuk mengembalikan tadi. Kemudian juga hukum, penjajahan hukum dan regulasi. Regulasi kalau kita tidak memiliki kebijakan yang bagus, kita akan terpengaruh dengan regulasi negara asing. Kita harus manut kan. Contohnya sekarang kan kasus Amerika ya. Betul. Donald Trump menyampaikan suatu regulasi, semua harus manut gitu. Dan juga terakhir regulasi politik, penjajahan dalam bidang politik kan, politik luar negeri kita. Ya itulah penjajahan non militer. Tadi akan mengatakan tentang kesehatan. Disadari atau tidak gitu. Kan rasanya tidak mungkin tidak kalau sudah menyadari. Seorang pemimpin bangsa tentu saja kan sudah memiliki suatu kredibilitas, ya kan, kapabilitas. Tapi memang kapabilitas tersebut apakah terkait dengan leading sektornya ya, dengan tupoksinya kan seperti kata itu. Ya memang sebaiknya di bidang kesehatan ya carilah orang yang mempunyai kapabilitas di bidang kesehatan. Memahami begini kan, misalkan tadi pertanyaannya bagus sekali. Seorang menteri itu sebetulnya kalau ibarat seorang dirijen dalam suatu orkestra, konduktor. Dia paling benar seorang konduktor dalam suatu orkestra, paling dia harus memiliki pengetahuan bisa membaca not balok deh. Iya, betul. Atau minimal dia bisa memainkan alat musik. Maka dia bisa mengorkestrasi dengan baik. Kapan sih itu diam, kapan ini harus alat ini harus pelan-pelan, ya kan? Kapan harus iramanya kencang, kapan harus berhenti. Tapi kalau seorang konduktor di orkestra tidak bisa baca, gimana kan gitu misalnya. Contoh. Jadi kalau kita lagi hal yang mendasar lagi, kedokteran atau kesehatan dan pendidikan itu tidak boleh dijadiin bisnis kan. Itu hal yang mendasar. Pendidikan bangsa itu hal mendasar kan. Tidak bisa dijual belikan. Kemudian juga pelayanan kesehatan. Ambil contoh aja Kang, sebagai contoh. Masih ingat ketika Jepang mengalami tsunami? Ya. Mungkin Jepang mengalami tsunami, beberapa negara mengirimkan tim medis kan, tim medis lengkap dengan peralatan kesehatannya. Tapi Jepang memiliki suatu bangsa yang sangat menghargai bangsanya sendiri, menghargai rakyatnya sendiri. Pemerintah menyampaikan bahwa mohon maaf bahwa rakyat Jepang hanya boleh dilayani oleh Jepang sendiri. Apabila Anda mau membantu, bantuan dalam bentuk logistik, peralatan maupun obat-obatan. Jadi negara itu hanya meninggalkan peralatan dan obat-obatan, dia kembali. Yang handle Jepang sendiri. Korban bencana orang Jepang sendiri. Dananya aja kalau dalam bentuk dana atau logistik. Nah itu salah satu bagaimana orang menghargai bangsanya sendiri. Lah presiden kita sebagai seorang patriot kan sangat menghargai nasionalisme yang tinggi. Betul. Tapi kalau ujaran-ujaran seorang pejabat publik yang hanya kita bilang memarginalkan, meminggirkan yang harusnya menjadi partnernya, ya nggak akan berhasil. Saya capek kita. Kang, dengan regulasi-regulasi yang ada saat ini, tadi kan saya ketika bertanya akan mengatakan Undang-Undang Nomor 17. Yang kemudian saya tanya apakah itu bagian dari Omnibus Law? Akan katakan iya. Kan betul. Banyak sekali hal-hal serupa itu, regulasi-regulasi dan kebijakan yang tidak memberikan cukup ruang buat publik, tapi lebih memberikan ruang buat korporasi dan sebagainya. Jadi artinya penjajahan itu tidak dalam bentuk tadi, tapi dalam bentuk regulasi-regulasi yang seolah memperhambakan negeri ini pada asing. Apakah begitu, Kak? Jadi kenapa ada pendapat seperti itu? Karena memang kalau kita melihat
sekarang ini Kang, di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 itu kan banyak dikritisi ya, baik di judicial review ya, yang saat ini masih berjalan kan, karena banyak peraturan-peraturannya yang memang memberikan karpet merah kepada korporasi asing gitu. Misalkan tentang tadi rumah sakit asing, rumah sakit asing, dokter-dokter asing, dan juga banyak terlalu mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran sebagai suatu akademisi. Gini Kang, bahwa kedokteran adalah suatu ilmu pasti kan. Guru-guru besar menyampaikan, kedokteran adalah suatu ilmu pasti yang bersifat mutlak benar, Kang, dan tidak boleh terpengaruh oleh apapun, oleh politik, ya tidak boleh. Kemudian juga ilmu itu berlaku internasional, ya di seluruh dunia. Katakanlah, kenapa ilmu pengetahuan itu mutlak benar? Di mana-mana berlaku. Yang namanya 2 kali 2 itu 4, itu kan tidak boleh kemudian dirubah menjadi 2 kali 2 5. Di negara manapun kan demikian. Dan dia tidak boleh dipengaruhi. Nah, apabila demikian juga ilmu kedokteran tidak boleh dirubah-rubah untuk kepentingan oligarki, Kang. Ya, misalkan apa? Dalam suatu bisnis kesehatan, ada suatu pengobatan yang memang tidak berdasarkan evidence based of medicine, Kang. Evidence based medicine adalah suatu hal yang mutlak bahwa setiap terapi tertentu itu harus melewati suatu penelitian ilmiah, Kang. Penelitian ilmiah itu tentu saja ada aturannya, Kang, mulai dari mulai dari hipotesisnya seperti apa, metodenya seperti apa, jumlah sampel kan dan lain-lain lah, kira-kira kita hampir sama ya di itu. Itu harus dilaksanakan dengan baik sampai akhirnya didapatkan suatu simpulan dan kemudian diterapkan. Mulai dari penelitian itu mulai pada in vitro, in vivo, kemudian pada binatang, kemudian baru pada manusia. Efikasinya itu mulai dari meyakinkan kalau pada manusia bahwa apakah terapi baru atau obat baru itu aman dulu, keamanannya baru keefektifannya ya. Tidak bisa ujug-ujug berdasarkan yang namanya testimoni. Testimoni itu kan sangat di luar dari, sangat melenceng daripada evidence based of medicine. Sedangkan mundur lagi kan, kalau kita, makanya segala pengobatan yang berbau testimoni itu ditentang oleh kawan-kawan akademisi. Nah itu juga testimoni medicine, institution based of medicine. Misalkan di rumah sakit ini pengobatan begini, di rumah sakit ini begini, tidak bisa juga, Kang. Semuanya harus evidence based, harus betul-betul berdasarkan bukti fakta ada. Itulah yang dipertahankan oleh kolegium. Jadi kenapa sekarang para guru besar, terus terang aja guru besar kami yang saya banggakan, Profesor Johansa Marzuki, beliau berjuang gini, karena kalau lewat ID sedang di framing jelek, ya akhirnya beliau berjuang sendiri, Kang. Berjuang sendiri atas nama pribadi. Dan pada akhirnya kita semua ikut mendukung kan bagaimana belum perjuangkan tentang kolegium. Kolegium harus independen. Ya kalau kolegium seperti juga kolegium IDAI ya, saya dokter anak. Sebetulnya begini, Kang, ya kolegium itu dia independen dalam ilmu pengetahuan, tidak bisa dipengaruhi oleh selera Menkes, Kang. Wah, harus begini. Jadi katakan pemilihan seorang ketua kolegium itu memang dipilih oleh peer group internalnya. Katakanlah begini, kami saya di bedah plastik dengan Tusina Estetika, memilih seorang anggota kolegium aja ada dasarnya, orang-orang. Yang pertama orang yang sudah misalkan dia seorang S3 atau juga orang-orang yang suatu praktisi klinis yang sudah banyak berpengalaman, seorang KPS, seorang SPS dan sebagainya. Dan itulah memang kita semua menilai dia memang track record-nya itu bagus. Tidak pernah melanggar etik dan lain-lain, maka dia jadi di kolegium itu. Disitulah kemudian dipilih siapa ketuanya.
Kalau dalam versi Pak Menkes kan ya kolegium, ya namanya kemudian teman-teman kolegium itu kan idol elit kan. gitu kan. Betul. Kepentingan elit bla 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 gitu. Apakah seperti itu memang? Ya memang kenapa diprotes, dikritisi karena kolegium yang sekarang itu di bawah Kementerian Kesehatan kan. Bahkan orang-orangnya pun ya orang itu ditentukan oleh panpel, panitia pemilihan ya. Jadi memang orang-orang diajukan 3 orang katanya. 3 orang sendiri kan seperti orang bidding aja kan. Si A bisa, oh saya ini mau, ini si B gitu sebagainya. Dan kemudian nanti dia melakukan visi dan sebagainya. Oh yang menentukan dari Kementerian Kesehatan. Itulah yang kemudian membuat diskoneksi dan mengganggu kohesivitas. Dan lebih penting bagaimana mensederai tentang kebenaran ilmu itu sendiri kan. Jadi ini memang sangat-sangat penting bahwa di mana-mana di negara-negara yang maju, kolegium itu memang untuk kebenaran ilmu nggak bisa dipengaruhi. Ketika para guru besar protes, bagaimana beliau pun kan ada di podcastnya, di salah satu podcast menyampaikan bahwa itu kan karena para senior yang takut dengan zona nyamannya terganggu. Padahal kalau kita mengetahui kan, yang namanya guru besar itu apa sih yang dipikirkan lagi mereka? Mereka itu sekarang hidup untuk ilmu kan, ya. Menjadi anggota perhimpunan, menjadi pengurus perhimpunan, saya juga pernah menjadi ketua perhimpunan kan, ya. 2 periode menjadi pengurus di kolegium itu kan tidak ada gajinya. Tapi mereka itu mengorbankan waktu dan lain-lain kan demi ilmu. Maka tidak heran ketika guru besar turun tangan, guru besar dihujat, mahasiswa kedokteran akan bangkit kan. Dan itu yang kemarin terjadi. Dan itu mereka akan bangkit karena dihujat. Setelah 365 guru besar itu bergerak, kalau saya tidak salah 365 ya. Iya. Apakah pernah ada, katakan saja, pihak istana yang mencoba menghubungi dan kemudian menyatakan sikap mereka sehingga kita bisa mengukur sikap istana? Ya kita melihat di medsos saja kan ya. Kita melihat di medsos lah kita juga bukan berada di lingkaran di sana. Di medsos sudah ada pernyataan dari Menteri Sekretariat Negara kan bahwa usulan-usulan itu sudah akan diperhatikan. Kalau akan diperhatikan kan memang kita kemana arahnya kan tidak tahu. Apakah akan perhatian dengan cara menegur Bapak Menkes ini untuk merubah public speaking-nya dan lain-lain, atau mungkin mengganti ya. Tapi menurut pendapat kita kalau sudah sangat destruktif ya, sudah sangat susah nih hubungannya gitu kan. Untuk dipertahankan, menurut kami, menurut semua itu baik. Memang harus dicari yang lebih tepat lah. Pak Prabowo ini kan benar-benar ingin memulai era yang pro rakyat. Sementara misalnya langkah-langkah Pak Menteri ini lebih pada pro korporasi dan sebagainya. Kalau terjadi reshuffle, akan melihat nggak bahwa Menkes ini akan diganti? Ya kita hanya bisa berharap ya kan. Kita hanya berharap, tapi yakin bahwa Pak Presiden tentu saja dia memiliki independensi kan. Kalau tadi tuduhan bahwa matahari kembar dan sebagainya, saya yakin tidak. Ya, beliau punya independensi. Beliau seorang ahli strategis kan. Jadi kadang-kadang apa yang diputuskan mungkin kita tidak tahu, ada langkah-langkah di belakangnya kan. Beliau ahli percaya, beliau ahli strategis. Semoga apa yang diputuskan ke depan ini betul-betul akan memberikan kemaslahatan terutama untuk dunia kedokteran dan kesehatan di Indonesia kan. Jika akan katakan sajalah diminta oleh Presiden untuk menjadi arsitek dari sistem ketahanan kesehatan di masa akan datang, apa yang pertama kali akan lakukan? Nggak mungkin, Kang. Kenapa, Kang? Ya paling tidak begini, Kang. Kita kan sudah di luar ya, di luar. Kita semua sudah kembali ke masyarakat. Kita hanya bisa menyuarakan saja, kan? Menyuarakan apa yang kita rasakan. Karena saya pensiun sebagai tentara, tapi sebagai klinisi kita masih, ya kan.
sebagai dosen kita masih iya. gitu kan. Jadi memang kita hanya memberikan usulan tentang opsi strategi kepemimpinan kesehatan ke depan. Apa tuh? Ya, yang pertama adalah strategi kesehatan pro rakyat harus dimulai dengan melibatkan tadi para mitra strategis kan. Siapapun Menkesnya, harus melibatkan mitra strategis. Jangan dimusuhin. Ya, siapa mitra strategis itu? Organisasi profesi kan. Para dokter, ID dalam hal ini kan, yang jumlah anggotanya sudah sangat banyak dan saat ini sedang dihujat kan. Dibuat organisasi memang harus hanya satu, memang itu sangat tepat kan. Iya, betul. Kemudian juga kolegium ya. Kolegium, kemudian juga institusi pendidikan kedokteran Indonesia, dan juga mitra strategi dari mungkin Pemda ya, dan juga stakeholder yang lainnya. Kemudian menyusun kembali program kesehatan pro rakyat menghindari konflik of interest. Yang tadi akan itu jangan pro-korporasi lah ya, korporasi dan sebagainya. Rakyat lah, pelayanan pada rakyat lebih lebih menjadi prioritas. Jadi memang setiap program itu harus transparan dari awal. Untuk transparan, akuntabel, auditable ya. Dan yang memang yang lebih yang lebih urgent itu supaya itu semua bisa berjalan yang baik, memang harus ada pergantian rotasi ke menteri ya. Gantilah ya dengan kata lain yang lebih memang kita lebih simple. mengganti menteri itu kan barangkali kan mungkin beliau orang hebat kan. Logis obatnya. Kita kalau berbicara dengan pendapat orang-orang di Komisi 9. Ketika Bapak ini berbicara tentang logis tentang suatu permasalahan, logika memang bagus. Tapi kalau di dunia kedokteran itu kan, saya kira orang mempelajari hukum, kedokteran apapun kan ya. Ekonomi ada filosofi kan ya, filsafat. Nah, filsafat kedokteran, etika kedokteran, sosiologi kedokteran, lain-lain itu harus paham itu kan. Kalau tidak paham bagaimana? Orang yang dikatakan seorang ahli hukum tidak mempelajari filsafat hukum dan sebagainya, menerapkan sesuatu kan tidak akan bisa gitu. Ini jadi itu harus memang mungkin beliau sebagai salah satu orang hebat, dia bukan di Kementerian Kesehatan. Bukan di sana ya. Ya bukan. Masih banyak lah para dokter yang lain, barangkali para guru besar yang lain-lain kan, siapapun yang memang memiliki itu, dan dia memiliki jiwa kolaboratif. Kemudian kenapa? Karena ditanya kenapa sih? Ya kembali kesimpulannya adalah karena kebijakan-kebijakan beliau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di profesi kedokteran. Kemudian juga bertentangan dengan nilai dasar sistem pelayanan kesehatan maupun pendidikan kedokteran, ya kan? Dan dia belum gagal membangun komunikasi partisipatif antara organisasi profesi, kolegium, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat kedokteran yang lainnya. Dan yang ketiga itu ya tadi kan tuduhan ya, tuduhan karena beliau seorang yang berlatar belakang korporasi, beliau kan dari BUMN, juga kan dari bank dan sebagainya, itu sehingga beliau kental dengan bisnis ya. Segala sesuatu dilihat dari profit, sisi bisnis. Akibatnya melakukan suatu deregulasi berbagai peraturan di bidang kesehatan maupun pelayanan kedokteran maupun pendidikan ikut-ikutan juga. Harusnya kan bukan leading sectornya, yang pada akhirnya ke depan itu kan akan mempengaruhi keselamatan pasien, keselamatan masyarakat. Saat ini belum nampak, tapi nanti. Setelah persoalan-persoalan ini, apakah ada yang ingin akan nyatakan kepada generasi-generasi dokter yang lebih muda? Ya, jadi saya atas nama pribadi ya, dan juga barangkali mewakili guru-guru saya, senior-senior saya, bahwa kepada generasi muda kedokteran, baik para dokter-dokter yang baru, baik itu dokter spesialis maupun dokter umum, dan juga mahasiswa kedokteran kan, mungkin juga kepada mahasiswa kesehatan dan tenaga kesehatan yang lain yang memang kita harus memiliki suatu
motivasi ya. Motivasi yang tinggi untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Kita mengabdi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudian mengembangkan suatu inovasi. Inovasi dalam dunia kedokteran sehingga tidak kalah dari luar. Kemudian bekerja jujur, tulus, ikhlas, dan rela berkorban. Nah itu kemudian untuk teman-teman para dokter dan mahasiswa kedokteran, perdalam lagi dan amalkan etika kedokteran. Ya, profesi yang luhur, yang memiliki etika yang sangat luhur adalah antara lain etika profesi dokter, ya, etika kedokteran. Kemudian kita harus santun, Kang, dalam berkomunikasi, terutama dalam menggunakan medsos. Kemudian juga kita berkomunikasi dengan sesama insan kedokteran harus saling menghargai. Ada 5, Kang, ada 5 prinsip dalam kita melakukan status transfer ilmu pengetahuan. Dan ini kita pegang, kita laksanakan. Yang pertama adalah kita bergaul dengan sesama dokter. Kita harus mengajak mereka, mengajak orang, mengajak adik, mahasiswa ataupun adik-adik dokter, mengajak tanpa harus memaksa. Mengajak tanpa harus memaksa artinya adalah memberikan kesempatan orang itu untuk jangan terlalu dipaksakan. Dia ada kemampuan, kan? Ajak, beri dia kesempatan, beri dia waktu. Yang kedua, mendorong tanpa mendesak. Mendorong tanpa mendesak, program tidak harus hari ini dilaksanakan, sesuai dengan kemampuan juga. Kemudian juga memberi contoh tanpa harus pamer, ya kan? Kemudian memberitahu tanpa harus menggurui. Ya kadang-kadang ilmu kedokteran itu, Kang, sangat-sangat luas, sangat-sangat dalam. Nggak mungkin seorang dokter bisa memahami semuanya. Apalagi kita. Sehingga adalah spesialis, subspesialis ilmu dalam. Kita percaya sama orang-orang yang memang sudah memperdalam itu. Jangan kita sok tahu. Gitu. Akan memberitahu pun kita tidak boleh terkesan menggurui. Dan yang terakhir adalah menilai tanpa mencela. Nah, sifat-sifat mencela inilah yang akhirnya akan menimbulkan suatu kegaduhan, kan? Iya. Kemudian kita harus peduli dengan situasi saat ini, karena masa depan ditentukan oleh saat ini. Terima kasih, Kang. Ya. Sobat Madilog, kami ingin ini bukan sekadar percakapan. Ini pembedahan, dan apa yang terbuka di meja ini bukan hanya argumen, tapi luka bangsa. Maijen Purnawirawan Dr. Budiman tidak sedang menggugat. Ia hanya menyuarakan kewarasan di tengah ruangan yang semakin penuh kompromi, akal yang diam karena takut kehilangan jatah, dan keberanian yang dilelang untuk proyek. Dalam dunia yang menjual derita dengan merek pelayanan, Albert Camus mengingatkan, kesejahteraan rakyat itulah alibi paling tua para tiran. George Orwell menambahkan, di zaman tipu daya menyeluruh, mengatakan kebenaran adalah tindakan revolusioner. Dan Rasulullah SAW menegaskan arah sikap. Ubah kemungkaran dengan tanganmu, jika tak mampu dengan lisanmu, dan jika tak mampu juga, maka dengan hatimu. Hanya ingatlah, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.